Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, kita awali dengan baca surat Fatihah. Semoga doa-doa ini apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas nanti, apa yang kita pahami dengan baik. Dan tentunya dapat mempermudah, memperlancar dalam penulisan tugas akhir kita yang akan datang. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan dari penjelasan materi sebelumnya. Ya, ulang gitu ya. Kita gunakan metode FTCM atau Forward Time Central Space yang artinya forward time waktunya maju, central space, space itu ruang. Tapi ruang di sini kalau diterapkan adalah harga sahamnya ya. Itu sentral. Artinya waktunya maju, tapi harga sahamnya menggunakan metode sentral, beda pusat. Sebagaimana yang ada di bawah tuh, untuk indeks I itu waktu, J itu harga saham. Karena yang kita terapkan pada Black-Scholes dengan variabel waktu dan harga saham yang menentukan nilai opsi. V di situ adalah nilai opsi. Jadi waktunya yang indeks I itu maju, indeks J tetap. Sedangkan ini terhadap harga saham menggunakan metode yang ini ya pusat, yang mana ini I-nya waktu tetap, J-nya di belakang dan di depannya, jadi pusat. Untuk turunan kedua, ya menggunakan ini menggunakan kemarin yang kita permasalahkan yang integrating forward and backward. Ya, jadi yang ini maju, ini pusat. Turunannya menggunakan integrasi antara forward and backward, tapi untuk ruang. Yang diterapkan pada formula Black-Scholes, yang mana Black-Scholes itu perubahan harga saham terhadap waktu, itu ditambahkan dengan perubahan harga, oh bukan harga saham ya, perubahan harga opsi, V itu. Perubahan harga opsi terhadap waktu, perubahan opsi terhadap harga saham, itu akan menghasilkan nilai harga opsi sendiri yang berubah dengan tingkat perubahan R. Sehingga bisa kita peroleh secara substitusi masing-masing. Untuk V menggunakan forward, untuk S menggunakan pusat, sentral, dan untuk yang turunan kedua menggunakan integrating forward and backward. Sedangkan S itu adalah J delta S, R dan sigma itu adalah parameternya. R itu parameter drift, bisa dikatakan rata-rata, sedangkan sigma itu volatilitas, bisa dikatakan sebagai variansi. Dari slide ini ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Bapak, maaf izin bertanya. Ya, Untuk yang di sini itu tingkat suku bunga atau kayak kemarin ya Pak, rata-rata dari harga sahamnya? ini mu itu rata-rata drift ya, bukan tingkat suku bunga.
Jadi dalam historical datanya, bukan bergantung pada tingkat suku bunga harga saham. Ada lagi, karena R ini adalah rata-rata drift, ya, rata-rata, bukan tingkat suku bunga lagi, karena R itu tergantung dari rata-rata dari variabel apa. Bapak mau tanya, Dan yang lagi, ya itu kan dari yang Black-Scholes formula itu sama dengannya kan R dikali V ya Pak. Terus yang di bawah, paling bawah sendiri itu bisa jadi RVIJ itu bagaimana Pak? nah kita mau mencari pada posisi IJ kan, saat sekarang I pada harga saham J. Iya kan? Posisi sekarang kan IJ. Posisi depannya I+1. Posisi sebelumnya I-1. Ya. Iya Pak. Jadi posisi sekarang indeksnya IJ. Di sini nggak menggunakan diferensial. Jadi V posisi sekarang. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini sudah mulai visualisasi. Sudah mau masuk ke matrik. Nah, ini sudah mulai sulit ya. Mana tuh Cahya? Kamar mandi Pak. Oh, nggak ditahan. Ini gimana nanti kalau paham? Nggak ada izin langsung nyeludur enak aja. Dari yang sebelumnya ini kan simbol-simbolnya banyak. Kita buat pemisalan supaya sederhana, ya. Supaya sederhana, maka dibuatlah permisalan simbol itu menjadi seperti ini. Kita cari VJI+1. Dari sini kita harus mencari VJI+1. Kemudian yang lain itu yang variabel yang bukan VV ini semuanya disederhanakan. Jadi yang keluar nanti munculnya cuma VVV. Ini kan banyak VV semua. Yang indeksnya sama, kalian jadikan satu. Dikumpulin semuanya gitu loh ya. Ini kan VVIJ-nya mencar-mencar. Yang indeksnya sama kamu jadikan satu. Membaur. Dan yang akan kita cari adalah VI+1J. Paham? Di sini VIJ indeksnya ini kan ada yang sama. Ini kamu jadikan satu. Jadikan satu semua. Keluarkan VJI+1. Hasilnya bagaimana? Terus setelah hasilnya ketemu disederhanakan. A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Paham? Nah, kalau paham caranya, sekarang buktikan bagaimana perolehan terakhir ini kok bisa menjadi ini.
Jadi Anda cari dulu, dikumpulin semua yang indeksnya sama, disederhanakan, terus keluarkan yang VJI plus 1.
Mohon maaf, Bapak. Ya, Boleh lihat slide selanjutnya, Bapak? kenapa? Boleh lihat slide yang selanjutnya. Jangan melihat kunci dulu. Ini aja caranya gimana. Kalau sudah selesai baru kuncinya. Tadi kan kunci. Nanti kalau sudah selesai kita review cocok nggak dengan kunci. Yang jelas itu kamu pisah-pisah. Cari B, C, I plus 1. Selain itu semua sebelah kanan. Jadi 3 suku. Karena di situ ada C, ada JI min 1, ada JI plus 1. Jadi J yang beda-beda disendiri-sendirikan.